Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Review babak 16 besar atau per 8 final ya. Ya, per 8 final 16 besar hari Sabtu ini waktu Eropa ada dua pertandingan. Pertama adalah Belanda menghadapi Amerika Serikat, lalu yang kedua Argentina yang baru saja selesai di sini. Argentina menghadapi Australia. Review pertandingannya langsung aja gue mulai pertama dari Argentina menghadapi Australia. Di babak pertama, menurut gue Argentina lebih dominan ya, menguasai ball possession, sementara Australia ini memang nampak lebih bertahan. Mereka lebih menunggu di daerah sendiri, menerapkan pertahanan berlapis, bermain dengan formasi dasar 4-4-2. Mereka ini menempatkan 4 gelandang ya. Menurut gue ya, dengan amatiran ini memang dekat dengan 4 pemain bertahan. Jadi memang seakan-akan membuat pertahanan berlapis. Dan ini membuat menurut gue Argentina lumayan kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Australia. Berulang kali dicoba, walaupun possession ini sangat dikuasai oleh Argentina, tercatat ya, ada 2 total shot saja nih selama babak pertama. Namun di antara 2 total shot itu ada 1 yang dilakukan oleh Lionel Messi di menit ke-35, menurut gua melalui aksi individu yang sangat baik ya. Bagaimana dia bisa memplacing bola melewati kerumunan pemain Australia dan berhasil bersarang di pojok kanan gawang dari Matthew Ryan. Sebenarnya menurut gua tadi gua melihat Australia ini seperti ingin menerapkan apa yang dimainkan oleh Arab Saudi, artinya bertahan dengan solid di belakang, ingin melakukan transisi yang cepat. Jadi mereka pun juga sangat aktif bergerak, hanya saja menurut gua dengan amatiran kualitas ya, terutama end passing itu tidak bagus di babak pertama untuk Australia. Dan di babak kedua ya sebenarnya memulai dengan lumayan sih menurut gua. Australia mereka tetap tampil disiplin, tetap fokus, berusaha untuk tidak kehilangan bola atau paling tidak memberikan ruangan yang banyak untuk pemain Argentina. Namun justru di menit ke-57 ini ada kesalahan dari kiper Matthew Ryan yang menurut gue, ya gue juga nggak tahu kenapa dia melakukan hal tersebut ya, sehingga bolanya bisa direbut oleh Julian Alvarez dan 2-0 untuk Argentina. Setelahnya nampak Australia tampil lebih terbuka karena mau tidak mau mereka harus mengejar ketertinggalan, dan ini menurut gue dengan amatiran membuat lini pertahanan Australia yang tadinya tampil berlapis jadi ada rongga ya, dan ini sering sekali dimanfaatkan oleh Argentina terutama untuk melakukan transisi dari mereka bertahan ke menyerang. Hanya saja catatan gue, menurut gue ya dengan amatiran, serangan dari Argentina ini sering tidak klinikal, sering tidak tajam. Apakah itu dari contohnya Lautaro Martinez yang shotnya terblok atau memang tidak akurat. Begitupun juga seorang Lionel Messi. Jadi tidak akurat. Ini menurut gue, atau ya ketajaman ya dari Argentina inilah yang terlihat kurang di babak kedua. Sementara Australia sempat memperkecil kedudukan setelah ya ada gol bunuh diri dari Enzo Fernandez. Bolanya deflected dan masuk ke gawang Emiliano Martinez. Setelahnya menurut gue ya Australia juga nampak ingin menyamakan kedudukan. Mereka juga sempat memperoleh beberapa momentum. Argentina sekali lagi, karena memang Australia meninggalkan rongga di belakang ya, atau celah di belakang, sehingga space atau ruangan-ruangan tersebut dimanfaatkan oleh para pemain Argentina yang sayangnya tidak akurat. Dan penampilan menurut gue dari lini belakang Australia dan juga kiper Matthew Ryan menurut gue cukup bagus di sisa-sisa atau di akhir babak kedua. Akhirnya pertandingan selesai 2-1 untuk Argentina. Nah sekarang gue akan mereview pertandingan pertama
hari ini tadi ada live commentary. Terima kasih yang sudah ikut live commentary. Yang belum ikut live commentary bisa ikut di live commentary selanjutnya. Antara Belanda menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat langsung tampil agresif menurut gue di 5-10 menit awal. Mereka berusaha untuk bermain cepat. Mereka langsung mendapatkan peluang pertama melalui Christian Pulisic yang lepas dari posisi offside. Kosong langsung berhadapan dengan Andries Noppert. Andries Noppert melakukan penyelamatan yang sangat baik, sangat gemilang, mencegah Belanda untuk kebobolan di menit-menit awal. Lalu setelahnya Amerika menurut gue lebih banyak menguasai possession ya, berusaha untuk menembus pertahanan Belanda. Belanda berada dalam tekanan kurang lebih selama 15 menit. Bahkan cukup dalam 10 menit kurang lebih, sampai ada gol dari Memphis Depay di menit ke-10 yang menurut gua prosesnya, set playnya sangat baik. Bagaimana gol tersebut terjadi. Total kalau tidak salah statistiknya tuh ada sekitar 20 umpan ya yang terjadi, tidak ada intervensi sampai akhirnya Memphis Depay menciptakan gol di menit ke-10. Di preview disinggung oleh MG ya, partner gua ketika melakukan preview, kalau catatan dari MG adalah Belanda ini di grup sangat pandai memanfaatkan menit-menit rawan. 5 atau 10 menit awal, 5 atau 10 menit akhir di tiap babaknya. Dan ini yang terjadi di babak pertama tadi, di mana gol pertama di menit ke-10 dan gol kedua di menit ke-45 plus 1. Setelah Belanda ini unggul 1-0, Belanda tampil tidak terburu-buru ketika mereka memegang bola, nampak lebih cerdik. Mereka memainkan possession di daerahnya sendiri bahkan ya, tidak ingin kehilangan bola. Sementara Amerika yang tadinya gue pikir akan bermain dengan pressing tinggi, tapi justru lebih banyak ikut irama permainan dari Belanda. Ini menurut gue juga cukup unik. Sampai akhirnya Belanda mampu menciptakan gol kedua di penghujung babak pertama melalui Daley Blind, lagi-lagi crossing dari Dumfries. Dumfries tampil luar biasa di babak pertama. Kendati pun di awal-awal babak pertama cukup repot ya bersama dengan Jurriën Timber karena sisinya sering dimanfaatkan oleh Amerika untuk menyerang. Tapi assist kedua dari Dumfries, dan gue melihat juga lini belakang dari Amerika Serikat tidak konsentrasi, hanya melihat ke bola, tidak melihat ke pergerakan Daley Blind. Nampak pemain belakang dari Amerika lebih terfokus ke Memphis dan juga ke Cody Gakpo, tidak melihat ada pergerakan dari Daley Blind. 2-0, posisi yang sebenarnya menurut gue sangat nyaman bagi Belanda untuk memulai babak kedua. Di babak kedua langsung ada pergantian pemain. Davy Klaassen ditarik, Toon Koopmeiners dimasukkan, Marten de Roon diganti oleh Steven Bergwijn. Dan ini berarti Cody Gakpo yang di babak pertama dimainkan di posisi striker bersama dengan Memphis, sementara Davy Klaassen bermain di nomor 10, ditarik ke belakang nomor 10, sementara di depan Memphis bermain dengan Steven Bergwijn. Di babak kedua menurut gue ada perbedaan permainan dari Belanda yang di babak pertama mereka lebih, ketika memegang bola lebih bersabar, tidak terburu-buru atau tidak langsung ingin ke depan. Tapi di babak kedua gue melihat ada perubahan di mana Belanda justru ketika memegang bola mereka ingin juga melakukan serangan, dan akhirnya menurut gue terjadi semacam kayak gantian ya, kadang Belanda menyerang, kadang juga Amerika Serikat. Belanda juga menurut gue ingin memanfaatkan transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat dan rapi. Dengan masuknya Bergwijn tentu saja ada kecepatan yang ingin diandalkan di sana. Cody Gakpo juga menurut gue tampil cukup bagus di posisi nomor 10. Amerika sempat mengecilkan kedudukan, ketertinggalan ya, melalui Haji Wright. Ada scrimmage menurut gue dari corner Christian Pulisic. Gol yang menurut gue cukup bagus sekaligus juga cukup aneh proses golnya. Tapi gol is a goal, gol adalah gol. 2-1 untuk Amerika. Setelahnya Amerika Serikat tentu saja memiliki momentum. Di pertandingan tadi mereka seperti kayak ada energi tambahan. Mereka temponya naik, tampil seperti di awal babak pertama, menyulitkan pertahanan Belanda ya. Artinya menyerang ke pertahanan Belanda, tapi pertahanan Belanda juga tampil kokoh menurut gua. Nathan Ake
Jurriën Timber, Denzel Dumfries, dan tentunya Kapten Virgil van Dijk pun juga seorang Daley Blind menurut gue tampil istimewa di lini belakang. Dan juga Andries Noppert, kiper yang ini adalah penampilan keempatnya bersama dengan tim nasional Belanda langsung di ajang tertinggi Piala Dunia, menurut gue juga tampil cukup bagus. Akhirnya Belanda memperbesar keunggulan di menit ke-81, kali ini Denzel Dumfries yang mencetak gol. Uniknya ketiga gol Belanda, tiga-tiganya ini asisnya ini berupa crossing. Ini menurut gue cukup menarik ya, dimana Denzel Dumfries ini memanfaatkan asis dari Daley Blind. Setelah keunggulan 3-1 nampak ada kegoncangan ya dari sisi mental dari tim Amerika Serikat, sekalipun mereka juga masih terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan, namun gue melihat ada ya selain mental juga fisik yang berubah. Akhirnya Belanda menang 3-1 akan menghadapi Argentina. Kemenangan yang menurut gue juga menunjukkan bagaimana pengalaman, baik itu dari sisi pelatih ya, Louis van Gaal yang menurut gue tampil cerdik kali ini. Bahkan ya seperti gue katakan tadi, membuat Amerika ikut irama permainan Belanda di babak pertama dan juga beberapa waktu di babak kedua. Di samping itu juga melihat bagaimana klinikalnya lini depan Belanda, di mana Dumfries, Daley Blind, Memphis, Cody Gakpo bisa tampil tajam dan tepat dan akurat, terutama ketika Belanda ini melakukan transisi. Gue happy dengan hasil ini 3-1 menghadapi Amerika Serikat di penyisian grup tidak pernah tidak pernah terkalahkan ya. Mereka bahkan bisa bermain bagus dan ya menyulitkan Inggris 0-0. Di pertandingan terakhir mereka mampu lepas dari tekanan menang menghadapi Iran 1-0. Tapi kali ini menurut gua Belanda menunjukkan kelasnya dengan menang 3-1. Dan pertandingan selanjutnya menurut gue juga akan menjadi pertandingan yang seru nih, pertandingan klasik antara Belanda menghadapi Argentina. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United komentar antara Argentina tadi menghadapi Australia dan juga Belanda menghadapi Amerika? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, jangan judi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.